Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifika Rosiana dengan NPM 1704100182 dari jurusan Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, di mana ini untuk memenuhi ujian komprehensif. Hal pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah poin dari konsep perbankan syariah. Di poin ini terdiri dari 5 hal. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada dasar hukum, yang ketiga ada produk, yang keempat ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan yang kelima itu ada perbedaan bank dan juga non-bank. Baik, yang pertama yaitu definisi dari perbankan syariah. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah suatu lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya itu berdasarkan prinsip syariah, di mana prinsip-prinsip syariah itu sebelumnya sudah diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau sering disebut dengan MUI. Nah, selanjutnya dasar hukum mengenai perbankan syariah itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang selanjutnya yaitu tentang produk dari bank syariah. Nah, dari produk bank syariah ini terbagi menjadi 3. Ada yang dalam hal penyaluran, ada yang dalam penghimpunan, ada juga yang dalam jasa. Dan dalam penghimpunan itu ada prinsip wadiah dan juga ada prinsip mudharabah. Dalam prinsip wadiah ini ada giro dan juga tabungan, sedangkan dalam prinsip mudharabah ada deposito dan tabungan. Yang selanjutnya dalam hal penyaluran ada prinsip jual beli, di mana di prinsip jual beli ini terdapat produk murabahah, istisna dan juga salam. Dalam prinsip ujroh itu ada ijarah dan juga IMBT. Yang selanjutnya dalam prinsip bagi hasil itu ada mudharabah dan juga musyarakah. Sedangkan pada bagian jasa itu ada wakalah, kafalah, hiwalah, qard, rahan dan juga sarf. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional. Nah, perbedaan dalam bank syariah dan konvensional itu terbagi menjadi beberapa. Misalkan yang pertama itu perbedaan dalam hal mendapatkan keuntungan. Nah, dalam hal mendapatkan keuntungan ini, bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional itu menggunakan sistem bunga. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dari sistem operasionalnya. Kalau bank syariah itu sistem operasionalnya tidak terlepas dari syariat Islam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Fatwa MUI, sedangkan bank konvensional itu menggunakan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam hal mengelola dana. Kalau misalkan bank syariah itu tidak bisa di sembarang lini bisnis. Bisnis yang dipilih itu harus yang sesuai syariat, tidak boleh yang melanggar syariat. Sedangkan bank konvensional itu bisa di seluruh lini bisnis, yang penting tidak merugikan dan itu masih aman. Yang selanjutnya perbedaan dalam hal metode transaksi. Kalau misalkan bank syariah itu secara khusus beberapa transaksi itu yang telah diatur oleh Fatwa MUI. Sedangkan bank konvensional itu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang selanjutnya perbedaan pada denda keterlambatan. Kalau misalkan bank syariah itu tidak ada denda untuk nasabah yang melakukan keterlambatan, kecuali kalau misalkan nasabah itu memang mampu untuk membayar namun sengaja untuk menunda pembayaran, itu akan ada sanksi tertentu. Sedangkan untuk bank konvensional itu akan ada denda tertentu bagi yang melakukan keterlambatan pembayaran atau setoran.
Poin selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu perbedaan antara bank dan juga non-bank. Kalau misalkan bank itu adalah kegiatan utamanya yaitu menyalurkan jasa dalam pembayaran, peredaran uang, dan pemberian kredit. Kalau misalkan lembaga keuangan non-bank itu berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana untuk menunjang perkembangan pasar uang dan juga pasar modal. Yang selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah non-bank. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada BMT atau Koperasi Syariah. Yang kedua ada Reksadana Syariah. Yang ketiga ada Asuransi Syariah. Yang keempat ada Penggadaian Syariah. Yang kelima ada Pasar Modal Syariah, ada Pasar Uang Syariah, dan yang terakhir ada Dana Pensiun Syariah. Nah, BMT atau Koperasi Syariah itu sendiri merupakan usaha balai mandiri terpadu yang kegiatan usahanya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, bawah, dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang biayaan kegiatan ekonominya. Selanjutnya yaitu Reksadana Syariah. Reksadana Syariah adalah wadah untuk mengumpulkan dana masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi dan kemudian untuk diinvestasikan kembali ke dalam bentuk surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang disesuaikan dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Yang selanjutnya yaitu Asuransi Syariah. Nah, asuransi syariah itu sendiri adalah kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi dan para pemegang polis dalam rangka pengelolaan dana untuk menolong dan melindungi para pemegang saham polis. Yang selanjutnya itu ada Penggadaian Syariah. Penggadaian syariah itu sendiri berasal dari prinsip Islam yang sering disebut dengan rahan, yaitu yang berarti tetap atau lama. Dengan kata lain, penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya ada pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah ini merupakan salah satu instrumen keuangan dalam jangka panjang, di mana dalam pasar modal syariah ini mengelola di antaranya perdagangan surat utang, saham, reksadana. Yang selanjutnya yaitu pasar uang syariah. Pasar uang atau money market adalah suatu mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana yang berjangka kurang dari 1 tahun. Yang selanjutnya ada dana pensiun syariah. Nah, dana pensiun syariah adalah suatu badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.